night when the glass slipper shines, a fleeting moment felt just like a dream. Ini lagu apa sih? Kayak pernah denger deh. Kok ada lagu Barbie? Iya, kok ada lagu Barbie? Kayak lagu Barbie. Kok tiba-tiba ada lagu Barbie? Nah iya, makanya ini kenapa ada lagu Barbie ya? Kalian gimana sih guys? Nggak lihat nih kita udah pakai baju warna apa? Barbie. Karena kita udah masuk ke sesi Barbie Bincang Berlima. Konsepnya sih tugas UAS ya, tapi dikasih glitter. Namanya Barbie. Isinya tetap berat, tapi namanya aja yang cantik. Jujur banget nih guys, aku sebenarnya tuh nggak nyangka banget kita bakal bahas filsafat, tapi openingnya tuh ada Barbie. Lucu kan? Lucu banget. Lucu. Tapi nggak apa-apa, karena tuh Barbie juga bisa milih hidupnya karena dia punya kebebasan. Benar. Mirip banget tuh sama campaign ide yang Apa tuh? Apa tuh yang mana tuh? Oh, yang ini, yang you can be anything. Benar-benar. Oh, nah pas banget nih sama bahasan kita yang bakal kita bahas hari ini. Betul. Betul. Hari ini kita mau bahas yang lebih berat lagi nih daripada kuis kemarin. Waduh. Jadi kita bakalan bahas tentang kebebasan dan determinisme. Jadi, selamat datang di Barbie, sesi ngobrol berlima dengan satu tujuan. Aku Kania. Aku Natasha. Aku Rindu. Aku Nabila. Aku Zulfa. Siap bedah, sebenarnya kita bebas atau cuma boneka lingkungan? Nah, biar kita makin satu frekuensi, menurut kalian apa sih definisi kebebasan? Terus definisi musuh bebuyutannya, si determinisme itu apa? Apa tuh? Ini menurut aku ya. Kalau menurut aku tuh kayak kebebasan itu tuh pilihan kita. Jadi 100% itu ya punya kita. Tapi kalau kata filsuf eksistensialisme itu kayak Sartre. Jadi kita itu terkutuk untuk bebas. Jadi tuh nggak ada Tuhan atau takdir yang ngatur kita. Nah, jadi kalau misalkan salah, itu tanggung jawabnya sendiri. Rindu udah santai aja. Santai dulu nggak sih? Ngopi mau ngopi. Habis itu ngopi ya. Nah, kalau tadi si Rindu udah jelasin tentang kebebasannya, aku bakalan bahas si musuh bebuyutannya nih yang kayak tadi Kania bilang, yaitu si determinisme. Nah, di determinisme ini bilang kalau misalkan nggak ada tuh yang namanya pilihan bebas. Jadi hidup kita itu udah kayak domino effect. Semua hal yang kita lakuin itu hasil dari sebab akibat yang kuat. Entah itu genetik, lingkungan, atau bahkan masa lalu. Jadi hidup kita itu udah kayak boneka yang gerakannya diatur sama tali, Ndu. Iya sih. Aku pikir-pikir juga kayaknya hidup aku ini nggak pure pilihan aku deh, tapi pilihan dari lingkungan juga. Kok bisa kayak gitu lu? Kenapa? Karena kayak waktu aku SMA nih ya, aku tuh pernah join ekskul paskib. Nah, tapi itu karena teman-teman aku tuh join di situ. Andaikan teman aku tuh joinnya basket, terus mungkin aku sekarang udah jago nge-dribble kayak di TikTok itu ya? Yang kayak gini. Tapi dari ceritanya si Rindu, aku juga relate sih. Betul. Kayaknya Aku juga sumpah. Aku milih IPA karena itu ngerasa pilihan aku kan. Tapi ternyata sekolah aku tuh ngerasa kayak IPA tuh lebih keren gitu. Iya. Kayak orang-orang nggak sih suka bilang kayak misalnya anak-anak IPA itu lebih superior daripada anak IPS, padahal kan aslinya enggak. Benar. Berarti lingkungan itu secara nggak langsung kayak maksa langsung gitu ya. Jadi bikin kita jadi ya udah deh, kayaknya gue emang harus gini, walaupun sebenarnya emang nggak ada yang nyuruh kan. Benar. Tapi ya dari ceritanya Kania sama ceritanya Rindu, aku jadi sadar deh. Berarti free will itu berarti ya kayak kita bukan mau apa, lebih ke kayak kenapa kita mau itu. Dan dari tadi aku dengerin juga nih, itu tuh dibentuk sama lingkungan. Bener banget kayak tadi yang kamu bilang. Iya benar. Tapi ya Ca, kalau misalkan kayak gitu berarti apa-apa harus ditentuin. Terus gunanya kebebasan apa dong? Berarti kita sama aja, tahu nggak sih yang kayak karakter The Sims, kayak apa-apa harus ditentuin, apa-apa harus diajarin, kan males banget nggak sih? Nah, makanya tuh lah di sini ada namanya pandangan yang namanya itu compatibilism yang bilang kalau misalnya kebebasan sama determinisme itu bisa coexist. Nah, dia bilang kayak gini, kalau kebebasan itu benar-benar ada
dan itu masih ada batas-batasannya. Jadi kita bisa tetap bebas tapi ada batas-batasannya. Kayak gini nih, inget gak sih kalau kita kayak waktu kecil itu dulu boleh main kemana aja? Kita mau explore ini, explore itu, tapi ya masih dalam pagar, ya ada batasannya. Nah, kalau misalnya tadi compatibilism, ini ada temennya nih, namanya incompatibilism, yang kekeh banget. Pokoknya dia punya pendirian yang kuat banget. Kalau misalnya dia bilang determinisme itu selalu benar dan kebebasan itu hanya ilusi. Bahkan dia bilang kalau misalnya neuroscience itu udah nunjukin bahwa otak kita udah mulai memilih beberapa milidetik loh, milidetik sebelum akhirnya kita sadar untuk milih. Nah dari situ nih akhirnya aku paham kalau misalnya dua pandangan tadi itu ngejelasin kalau misalnya yang kita bilang itu pilihan pribadi ya sebenarnya cuma ya hasil dari biologi sama sebab akibat yang berjalan aja. Benar sih, benar. Jadi tuh kayak sebenarnya filsafat ini tuh ngajarin kita buat kayak menentukan keputusan kita tuh beneran dari kita atau hasil dari life conditioning itu. Bener banget lu. Iya, tapi kan ini filsafat ya. Terus kan kita anak psikologi nih. Emangnya apa sih hubungannya konsep ini sama bidang kita? Nah, justru itu Zulfa. Apaan Jadi, psikologi itu ada dua sisi yang bisa mewakili dua pandangan tadi, guys. Masih paham lah. Nah, yang pertama itu ada behaviorism. Pokoknya itu tuh determinisme banget. Jadi, manusia tuh dianggap hasil dari conditioning atau stimulus dan juga respons. Pokoknya manusia tuh dibentuk gitu sama lingkungan. Bener banget sih, kayak waktu kita pas kecil nih, kita sering banget dipuji kalau nilai kita bagus gitu. Nah, kita tuh jadinya bakalan terus mengejar prestasi itu karena ngerasa kita bakalan terus-terus dipuji. Atau enggak nih, kita kan perempuan. Nah, sering banget tuh ngerasa insecure kan, karena biasanya pas kecil kita sering dipuji kalau badan kita tuh kurus, itu akan lebih cantik gitu. Jadi pas kita melewati masa puber, sedang ada perubahan di dalam tubuh kita, itu tuh kita ngerasa kita bakalan terus diet sampai badan kita tuh kurus karena kita ngerasa kalau kurus tuh jauh lebih cantik gitu. Nah, jadi otak kita tuh kayak memprogram kalau itu satu-satunya jalan buat kita diterima. Betul banget. Nah, yang kedua ini ada namanya psikoanalisisnya Freud. Pokoknya dia bilang sebenarnya perilaku kita tuh dikontrol sama hal-hal yang sebenarnya juga kita tuh nggak sadar gitu. Kayak misalnya trauma, pengalaman masa kecil. Nah, mungkin aja perilaku aku yang sekarang nih dibentuk sama pengalaman masa kecil aku yang sebenarnya aku tuh juga nggak sadar gitu. Nah, itu tuh namanya kayak determinisme versi psikologi. Dari tadi nih dilihat-lihat nih bahasa determinisme mulu nih, nggak suka nih. Sukanya kan kebebasan. Makanya pendekatan humanistik dari Carl Rogers sama Maslow itu bilang kalau misalnya manusia itu bisa berkembang, punya self actualize yang bagus, asalkan nih teman-teman ada tapinya nih, asalkan lingkungannya juga mendukung. Iya. Tapi karena dua pandangan ini beda banget, psikologi jadinya punya kacamata yang lebih lengkap ya. Benar-benar. Kita tuh bukan cuma dianggap hasil dorongan dari luar, tapi juga sebagai individu yang tetap bisa ngalahin hidupnya sendiri walaupun ada batasan-batasan tertentu. Iya, jadi tuh kadang kita ngerasa kalau kita dikontrol sama situasi. Tapi tuh kita juga tiba-tiba nih kadang suka buat keputusan keputusan random di mana kita tuh kemarin itu nggak setuju. Jadi kayak tiba-tiba aja ngebuat gitu. Pantes aja ya teori-teori psikologi tuh kayak vibes-nya keluarga besar banget. Iya, Ada bener. si behaviorism yang bilang kalau misalkan kita itu hasil dari stimulus. Terus ada juga yang tadi dibilang sama Lala, si Freud yang bilang kalau kita itu digerakin sama masa kecil kita. Nah, terus yang terakhir nih, kesukaannya Kaca. Teori humanistik. Kebebasan yang bilang kalau misalnya manusia itu bebas, punya kebebasan. Iya, Kaca kan, kesukaannya Kaca nih. Bebas Nah, banget. makanya setiap teori tuh semuanya pasti akan kepake karena mereka tuh pasti teori tuh punya cara ngejelasin masing-masing kenapa seseorang tuh memilih suatu pilihan tertentu. Dan makanya itu juga kenapa topik kita namanya free will versus determinisme. Nah, ini nih juga ngasih fondasi kita buat para calon psikolog. Siapa nih? Bismillah. Amin.
kalau kapan kita harus fokus ke pilihan, kapan kita harus fokus ke penyebab, dan bahkan kapan dua-duanya tuh bisa berjalan dengan bersamaan guys gitu. Iya lagi, karena kita kan harus bisa bedain ya mana perilaku yang emang dari diri kita sendiri atau dari lingkungan kayak gitu. Exactly, Ndu. Kalau misalnya kita mikir apa-apa itu karena takdir, apa-apa itu bener, apa-apa itu emang kejadian, ya psikologi nggak bakal jalan lah. Naik ojek aja, naik ojek. Nebeng dong mau. Teori kan udah, kaitannya sama psikologi juga udah. Satu lagi. Apa tuh satu lagi? Oh iya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan sama determinisme itu kelihatan dari mananya sih? Nah, jelas banget ini mah Kania, kayak yang paling deket deh dari kita. Kayak kita pilih makanan. Kadang kan kita suka bilang pokoknya gue hari ini bebas deh mau makan apa. Tapi ujung-ujungnya kita malah cari yang deket, nyari yang murah, bahkan sampai nyari yang diskon. Ya kan? Bener kayak betul. Nah, terus juga kadang selera tuh bukan dari diri kita tahu. Nah, let's say kamu tumbuh dari kecil tuh suka keluarga kamu tuh suka banget sama makanan-makanan pedas. Nah, itu juga kemungkinan besar kamu akan suka sama makanan-makanan pedas. Tapi walaupun kayak gitu, aku kayaknya tetap akan bebas milih deh makanan yang aku suka. Ya masa? Ini Nabila ini yang bilang bebas milih makanan. Mana ada kebebasan lah, kemarin aja milihnya yang gratis ongkir. Nih guys, jadi kemarin dia tuh mau pesen makanan di Resto B. Tapi di Resto B ini yang dia suka, itu nggak gratis ongkir dan ongkirnya mahal. Sementara di restoran A, ini dia juga jual nih makanan yang sama. Dia nggak pernah nyobain di situ, tapi karena gratis ongkir, akhirnya dia beli di restoran A. Ini yang namanya kebebasan. Itu promo buy one get one gitu. Itu kan bukan free will, tapi itu marketing sebenarnya. Free will kita hancur di depan tulisan gratis ongkir tanpa minimum belanja. Makanya itu kebuktikan kalau manusia itu gampang digerakin sama kata-kata diskon. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya tadi kan itu kita gunain di pilihan kecil kan, tapi ini juga berguna nih ke pilihan besar kita. Contohnya nih kayak kemarin kita milih jurusan kuliah. Nah itu kalau misalnya kita ulik lagi, itu banyak tahu faktornya. Kayak misalnya faktor dari nilai rapot, faktor dari tekanan keluarga, bahkan sampai faktor tekanan sosial. Iya benar-benar. Nah, terus ini juga nggak sih kalau determinisme itu juga kerasa banget di media sosial. Bener banget. Iya nggak sih, kalian ngerasa kayak algoritma itu ngatur apa yang kita lihat, apa yang kita suka, bahkan sampai yang kita pikirin. Kenapa Ini kayak lagu yang di TikTok itu bukan sih yang dari pensi yang mana tuh? Yang mana tuh? Coba nyanyi. Muncul di FYP langsung gua DM gua sapa spasi. Dia penasaran dia mau tahu jadi gua kasih. Ya, tapi kan balik lagi ya, pilihannya tetap kita ada di kita. Jadi kita bebas mau follow siapa, Benar, mau konsumsi benar. konten apa, kita mau percaya yang mana. Benar banget. Jadi walaupun lingkungannya yang ngarahin, pilihan akhirnya tetap ada di tangan kita. Ya, guys. Berarti at the end kebebasan juga tetap ada ya. Ya iyalah. Misalnya kita tetap bisa milih respon terhadap kondisi itu. Ada yang nurut keluarganya, ada juga yang nekat milih di luar ekspektasi. Nah, di situ tuh kelihatan banget ruang kebebasan kita. Iya, bener banget. Jadi itu kayak sebenarnya kehidupan nyata itu tuh kayak di kehidupan nyata tuh simple banget sih contohnya. Itu tuh sebenarnya perilaku yang kita lakuin itu antara pertemuan dari masa lalu, terus otak dan juga lingkungan dan apa yang mau kita lakuin sekarang. Intinya. Semakin kita tahu apa yang mempengaruhi kita, jadi tuh semakin banyak nih kebebasan yang mau kita ambil. Bener banget. Tadi berarti milih makan nasi padang itu dia bebas apa enggak? Bebas ya. Oke, jadi kita kan hari ini udah ngebahas banyak banget nih. Dan jujur, aku jadi kepikiran deh, sebenarnya hidup kita tuh nggak sesederhana itu ya. Sederhana. Aduh, tahu dari mana sih? Izin. Yang sederhana mah restoran Padang tuh, gede banget tulisannya. Sederhana. Aca. Ya kan? Lapar. Habis itu makan kan? Boleh. Tapi iya sih, aku juga ngerasa gitu.
hal-hal yang ngebentuk kita tuh ternyata banyak banget ya. Mulai dari lingkungan, dari sosial, bahkan sampai ke pengalaman kecil kita. Dan ternyata tuh itu ternyata ngaruh banget ke kehidupan kita yang sekarang. Benar. Tapi walaupun kayak gitu, kita bukan berarti nggak punya kendali sama sekali guys. Kita tetap punya ruang kecil buat kita milih walaupun guys, pilihannya cuma habis ini kita makan apa ya? Sederhana kan kita. Bener ya abis ini ya. Tapi kadang itu tuh bukan pilihan, tapi kayak dompet sih yang ngomong. Pacar? Sekarang kan apa-apa beres tiris lu pakai HP, Ndu. Ya enggak. Gimana sih? Nah, terus kayak tapi kadang aku juga suka mikir sih, walaupun banyak hal yang mempengaruhi kita, tetap ada kok yang bisa kita kontrol sendiri. Makanya sebenarnya kita juga harus sadar sama pilihan-pilihan kecil yang kita ambil. Jadi nih intinya Intinya, guys. manusia itu gabungan dari kebebasan dan juga determinisme. Nah di sini gabungan yang dimaksud itu, jadi manusia bisa tetap bebas, tetap punya free will, tapi ada batasan-batasannya. Jadi free will with terms and condition. Paham nggak? Paham ya? Siap Bangku. Alright, itu aja buat hari ini. Semoga semua obrolan kita bisa bikin kalian lebih sadar apa yang mempengaruhi kalian dan apa yang bisa kalian pilih sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Barbie. Bincang